ini akan mengurangi semangat belajar karena terlalu merdeka. Iya. Jadi sekarang kalau kita lihat konsep kurikulum merdeka kan itu eh, orientasinya itu siswa ya. Sebenarnya apa sih satu kata buat Pak Haji selama ini yang menurut Pak Haji cocok itu apa? Kurikulum yang cocok itu adalah kalau saya ya, saya kan tadi praktisi ya, yang membuat anak menjadi baik. Semuanya ketemu lagi dengan saya Wulan di obrolan politik masa kini @opini. Nah, hari ini saya juga masih tetap Opi, tapi hari ini saya ditemenin oleh seseorang yang luar biasa. Beliau itu adalah tokoh pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, di sini sudah ada Pak Haji Dadeng. Yeay. Oh ya, Pak Haji apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Wulan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Pak Haji ini adalah seorang tokoh yang ada di Kabupaten Bogor. Beliau merupakan anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor pada periode terakhir tuh 2019 dan 2024 ya Pak Haji ya? Ya, baru kemarin. Wah, Masya Allah. Nah, Pak Haji, saya mau tanya dong, sekarang kesibukannya apa sih setelah nggak jadi anggota Dewan? Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya diberi kesempatan oleh Mbak Wulan nih untuk sama-sama obrolan politik. Tadi ngopi, teman saya teh nggak apa-apa, teh makanan minuman asli Indonesia, insya Allah. Alhamdulillah, saya hari ini setelah selesai di DPRD Kabupaten Bogor 3 periode loh gitu ya. Kembali ke habitat semula, yaitu mengelola lembaga pendidikan yang kami kelola di Kabupaten Bogor ini. Ya kecil-kecilan lah, ada 3 lembaga, yang satu di Jasinga, satu di Leuweulliang dan satu di Cigombong Lido. Jadi itu kegiatan saya setelah di DPRD dengan konsentrasi di pendidikan, tapi tidak meninggalkan juga karena saya masih berada di teman-teman politik masih dekat juga. Masya Allah Pak Haji. Jadi katanya dengar-dengar Pak Haji bentar lagi mau jadi dokter ya Pak Haji ya. Gimana nih Pak Haji? Sebetulnya udah lama sih. Kemarin karena beberapa hal ya, jadi saya agak tertunda sedikit. Mohon doanya saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai pengerjaan dan langsung ada sidang terbuka gitu ya, sidang dokter. Mudah-mudahan ini dalam rangka kita meningkatkan dan memberikan kontribusi pendidikan untuk Kabupaten Bogor sebisa kita. Iya, nah itu dia, mohon doanya semuanya. Pak Haji, nah saya mau nanya nih, kan sedikit pengetahuan tentang pendidikan Pak Haji. Kan kita sudah menuju ke pemimpinan baru ya Pak Haji. Ya. Nah, evaluasi tentang pendidikan kemarin adalah pergantiannya kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Nah, apalagi sekarang lagi ada sesuatu yang viral gitu kan ya, tentang pernyataan seseorang bagaimana untuk mengevaluasi tentang kurikulum merdeka belajar. Nah, menurut Pak Haji gimana sih kurikulum merdeka belajar saat ini? Saya boleh menjelaskan tentang kronologi saya gitu ya, di pendidikan ya. Boleh Pak Haji. Tentang sampai ke kurikulum merdeka. Saya lahir memang mungkin ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Ada di pendidikan. Pertama saya lulusan SPG Negeri Sukabumi, Sekolah Pendidikan Ibu, dan sekarang sudah nggak ada, sahabat sekalian. Yang kedua adalah saya ke IKIP Bandung, kemudian sekarang saya menyelesaikan program doktoral di UIK Bogor, Ibnu Khaldun Bogor. Dari perjalanan itu ada beberapa kali pergantian kurikulum. Sejak kurikulum CBSA, KTSP, kemudian kurikulum Kurtilas ya, dan sekarang kurikulum merdeka. Yang memang dari pergantian itulah mungkin harusnya sih ya, kata saya mah coba deh konsisten dikit kan gitu ya. Soalnya apa? Ngalirkeun gitu kan, punten ya. Bukan ngalirkeun apa-apa, karena pertama kita belum apa-apa udah ganti lagi. Walaupun mungkin ini tujuan pemerintah bagus sih.
karena untuk menyempurnakan terus kualitas pendidikan di negara kita. Tapi di sisi lain juga kalau untuk menyempurnakan nggak terlalu cepat lah gitu ininya. Apalagi sekarang muncul kurikulum merdeka. Ya. Yang mana di kurikulum merdeka itu anak, bahkan ada salah seorang tokoh ya yang saya baca di beberapa media itu, bahkan menurut anak persepsi media beliau gitu kan, ini akan mengurangi semangat belajar karena terlalu merdeka. Iya. Jadi sekarang kalau kita lihat konsep kurikulum merdeka kan itu orientasinya itu siswa ya. Siswa, betul. Jadi siswa dikasih kebebasan untuk beberapa hal dia menjadi tujuannya sih kayaknya kalau saya sih melihat untuk enjoy dia belajar supaya dia tidak jenuh segala macam, tapi harus dibarengin juga kalau menurut saya Mbak ya, dibarengin juga apa tools yang mendukung ke arah sana itu harus jelas gitu. Sekarang coba kalau kita tanya kepada guru-guru, udah siap belum menggunakan kurikulum merdeka ini? Bahkan ada beberapa sekolah, karena saya praktisi pendidikan juga di sekolah saya, ada kelas-kelas tertentu masih menggunakan kurtilas, kan bingung. Iya, masih belum semua tidak seragam gitu ya. Makanya ini perlu juga bahan pertimbangan kita baik masyarakat, pemerintah juga para pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Bogor, umumnya di Indonesia ya. Ketika kita akan berubah harus siap dulu dengan segala perangkat-perangkatnya. Ya minimal memahamilah merdeka itu apa. Bahkan ada di kritik-kritik sosial itu merdeka itu sampai anak bawa segala macam ke kelas. Bukan begitu. Tapi merdeka itu bagaimana menciptakan, kalau saya ya menciptakan anak itu enjoy belajar dan semangat belajar. Tidak terkekang oleh hal-hal yang lain. Nah disinilah perlu adanya kejelasan dalam pelaksanaannya. Misalkan kalau saya nanya balik nih ke Mbak Ulan ya. Menurut Mbak Ulan gimana kurikulum merdeka ini? Apakah memang harus anak bebas sebebas-bebasnya, gurunya kalau dulu santai. Kalau dulu kan ada CBS saya waktu dulu pernah ngajar gitu. Ada istilah cul budak sena anteng. Nah, itu juga merdeka kan gitu. Tapi ternyata cara belajar siswa aktif. Tentunya ini ingin semua ke siswa. Makanya di sini ya kita juga harus siap gitu ya. Apapun yang disampaikan oleh pemerintah kita harus siap. Cuma di sisi lain pemerintah pun harus siap juga menerima konsekuensi dan menyediakan fasilitasi untuk yang melaksanakannya. Anak merdeka, guru nggak tahu gimana ininya. Ayo gimana coba. Nah ini makanya saudara sekalian, mari kita sama-sama nih bagaimana apalagi dengan pergantian kepemimpinan sekarang ya, karena di Indonesia itu di kita lah gitu ya, rata-rata setiap pergantian pemangku kebijakan ganti juga kebijakannya. Nah ini mungkin perlu kita nanti ke depan itu lebih bukan kritis ya bukan ya, tapi lebih lebih fleksibel, lebih dinamis untuk menyikapi kondisi yang sekarang khususnya di bidang pendidikan, karena pendidikan itu sangat urgent. Kalau menurut saya itu adalah dasar dari kehidupan masyarakat untuk perubahan peradaban adalah di pendidikan. Oh iya. Ya begitu deh Pak Haji. Serius banget ya. Serius banget Pak Haji. Terus gimana Pak Haji kalau misalkan Pak Haji sendiri ngelihatnya kira-kira ke depannya harus kayak gimana sih kurikulum yang cocok? Sebenarnya kurikulum yang cocok itu sebenarnya apa sih? Satu kata buat Pak Haji selama ini yang menurut Pak Haji cocok itu apa? Kurikulum yang cocok itu adalah kalau saya ya, saya kan tadi praktisi ya, yang membuat anak menjadi baik, karena tujuan pendidikan itu adalah membuat bangsa Indonesia khususnya peserta didik kita menjadi ke arah yang lebih baik, lebih dewasa dan lebih beriman dan bertakwa itu. Makanya semua arah harus ditujukan ke sana. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan saya mau tanya Pak Haji, ketika Pak Haji menjadi anggota dewan, Pak Haji kan pasti secara langsung ikut untuk menghadapi atau menyelesaikan segala permasalahan, apalagi tentang kebijakan pendidikan. Nah, ada nggak sih hal yang paling seru menurut Pak Haji yang membuat greget gitu? Tentang apa kalau misalnya pengalamannya? Saya sih pertama ya, yang paling greget yang untuk Kabupaten Bogor adalah penanganan masalah SDM.
SDM. pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor khususnya ya, karena saya di Kabupaten Bogor. Tapi kalau misalkan saudara-saudara sekalian di beberapa daerah mungkin yang menonton channel ini, ya mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Tapi intinya sama sih. Biasanya pertama penanganan masalah SDM, kedua masalah kualitas dari SDM itu, dan penanganan SDM tergantung pada pelayanan pemerintah kepada, contohnya misalkan ya, mungkin bisa jadi dengan gaji bagus guru, kemudian tunjangannya lancar, bisa jadi guru semangat kan. Dengan guru semangat maka itu akan membuahkan kepada masyarakat semangat dalam mengajar. Tapi di sisi lain juga harus juga ada pembinaan kepada para tenaga pendidik. Nah, disinilah kebijakan anggaran harus selalu ditujukan ke sana, walaupun sekarang pendidikan kan 20%. Iya, Pak. Tapi ternyata kita masih belum, IPM kita masih belum sampai 9 tahun belajar jadi kabupaten kita itu belum nyampe. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di sisi lain adalah bagaimana juga penataan sarana prasarana. Nggak mungkin guru akan semangat mengajar kalau kelasnya rusak. Betul. Guru akan misalkan semangat mengajar kalau misalkan dia ada di yang nun jauh, karena kita kan jauh-jauh gitu ya di sekolah ini, tanpa ada sarana yang memadai. Nah, makanya saya sih seperti itu, mudah-mudahan lah. Kalau untuk masalah yang lain kayaknya akan menyusul insya Allah. Masalah siswa segala, apalagi sekarang mungkin dengan adanya BOS, dengan adanya tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh fasilitas pemerintah, tinggal memaksimalkan. Cuma saya pernah punya guru ya, dan saya juga membaca di beberapa artikel gitu tentang ada di salah satu lembaga pendidikan itu, sehebat apapun materi pelajaran gitu kan, tapi ternyata akan lebih hebat siapa yang menyampaikan materi itu. Tapi sehebat apapun yang menyampaikan materi tersebut, guru lah gitu ya, maka dia akan lebih hebat kondisi guru tersebut. Artinya kondisi SDM-nya. Jadi bahasanya gini lah, materi memang penting, tapi torikot atau metode menyampaikan materi itu lebih penting. Metode menyampaikan itu penting, tapi guru yang menyampaikan lebih penting. Kalau misalkan metodenya bagus, ada metode ceramah, ada segala macam lah gitu ya, tapi gurunya nggak semangat, gimana lagi kan? Tapi guru penting. Betul. Guru itu penting untuk menyampaikan materi segala macam. Tapi ruh guru itu, artinya dia sikap perilaku guru itu lebih penting. Banyak sekarang makanya salah satu yang ingin saya angkat di disertasi saya adalah tentang SDM. Bagaimana penanganan masalah SDM tentang guru dan bagaimana sinkronisasinya dengan masyarakat khususnya murid. Mungkin itu. Jadi ya seperti itulah bagaimana pendidikan supaya bagus gitu. Ya mudah-mudahan di arah kepemimpinan nanti guru dan siswa atau misalkan segala aspek pendidikan jadi lebih maju lagi gitu, dan tidak ada lagi kata-kata kalau misalkan Indonesia itu karena banyak daerah, berbagai daerah, jadi banyak ketimpangan sosial atau ketimpangan lain yang mudah-mudahan secepatnya bisa merata kayak gitu pendidikannya Pak Haji ya, dan SDM-nya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gitu. Tapi Pak Haji, kalau misalkan saya boleh tahu nih Pak Haji, kira-kira kalau misalkan ada nggak sih ide-ide Pak Haji, misalkan pengennya ke depan tuh harus kayak gini, pengennya ada ide muncul tentang pendidikan harus kayak gini, gaya pendidikan kalau atau apa segala macam. Karena dulu pernah gitu ya di Kabupaten Bogor kita sama-sama mengawal gitu ya tentang kebijakan anggaran untuk saudara-saudara kita yang berada di ranah guru kontrak ya, namanya P3K kan gitu ya. Itu sampai sekarang kan mereka juga perlu diperhatikan, karena setelah itu mungkin ASN katanya berkurang. Nah, kenapa enggak gitu pemerintah tuh supaya guru-gurunya nyaman gitu ya. Itu diangkat aja jadi pegawai negeri atau jadi ASN yang tetap supaya mereka nyaman, sehingga tidak berpikir lagi suatu saat saya akan putus kontrak segala. Itu pun akan mempengaruhi
guru dalam Iya, kegiatan tadi kan mengajar ya. kalau misalkan nanti gurunya galau, besok saya misalkan sehari lagi kontrak kerjanya selesai, besok saya perpanjang atau enggak, kasihan juga gitu kan. Cuma di sisi lain dengan adanya seperti ini, guru pun yang sudah masuk P3K segala macam itu harus semangat. Karena tidak semua juga bisa diterima seperti itu. Jadi itu yang saya lihat. Yang selanjutnya juga adalah bagaimana kondisi masyarakat memahami tentang pendidikan itu. Misalkan sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, hayu boleh kurikulum merdeka, cuma disediakan sarananya, ditunjang sarananya. Misalkan kalau saya pernah ini memahami tentang kurikulum merdeka atau kampus merdeka ya, itu ada kan salah satunya adalah mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih salah satu kampus yang lain sebagai alternatif untuk 1 semester atau 2 semester. Nah ini juga harus disiapkan, jangan sampai juga membebankan orang tua, karena untuk pindah ke kampus transportnya segala macam. Makanya di sini juga harus benar-benar penanganan perhatian dari pemerintahnya itu sama, seimbang gitu. Ini terasa oleh saya punya mahasiswa gitu, kemarin ada kita juga harus nyari dana lagi kan gitu untuk padahal kita udah memberikan atau mengeluarkan dana ini masalah dana, belum masalah tujuan dan pokok untuk ke yang lain. Misalkan benar-benar harus yang dituju itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Nah di sinilah perlu ada seleksi ke mahasiswa, terus enggak sembarang mahasiswa diminta ke kampus lain atau ke dunia kerja lain untuk belajar walaupun cuma 1 semester atau 2 semester. Oke itu. Gitu. Kalau Kabupaten Bogor sih yang harus kita angkat lebih ini tuh naikkan aja supaya minimal lah untuk pemimpin yang baru sekarang lama belajarnya itu minimal 9 tahun lah gitu. Iya. Jangan sampai ini masih banyak yang di bawah 9 tahun sekarang. Oh ya? Masih banyak yang di bawah 9 tahun. Jadi belum nyampe gitu. Bahkan kalau bisa 12 tahun kan kita sampai SMA ininya. Ya mudah-mudahan kita ini, walaupun saya sudah tidak di ranah pemerintahan gitu kan, tapi insya Allah kita juga saling membantu dengan praktisi kependidikannya ini. Iya, insya Allah Pak Haji, mudah-mudahan gitu. Atau mungkin Teh Roro nanti Mbak Ulan nanti bisa jadi kepala dinas. Amin, insya Allah. Gitu kan. Aduh. Nah, takut ketinggian mimpinya. Kebijakan takut ketinggian. Ya nggak apa-apa. Kalau ketinggian boleh kan, cita-cita gantungkan setinggi langit kan iya. Gitu ya. Tapi terus kita ini kan ikuti dengan kualitas kita. Iya Pak Haji. Nah kalau tadi yang saya mau spill Pak Haji kan kata Pak Haji tentang SDM juga, tentang guru juga. Nah tadi ada pernyataan sedikit yang lagi rame nih yang seharusnya guru P3K naikkan aja PNS apa susahnya. Nah itu dia Pak Haji. Nah berarti kan kalau perbedaan antara P3K sama PNS berarti kan yang saya tahu itu kan P3K tidak ada pensiun ya Pak Haji ya. Yeah. Nah kemudian P3K itu kan diangkat bisa dari usia 20 ke atas atau yang penting minimal S1 dan kemudian bisa sampai menjelang pensiun. Nah pertanyaan saya Pak Haji, itu gimana kalau misalkan seorang guru P3K yang sudah usia 50 tahun lebih atau menuju pensiun, apalagi yang misalkan tahun 2023 diangkat, tahun 2024 itu udah pensiun, itu gimana rezeki, misalnya gimana nasibnya Pak Haji? Ya. Nah gitu Pak Haji. Tentunya kalau saya sih melihat bukan masalah pensiun atau tidak pensiunnya. Jadi masalahnya punten bahasa Sundanya asa teu ngeunah we gitu ya, enggak enak eta karaya sendiri ngontrak, bener enggak? Gitu. Jadi udah aja lah dengan masyarakat kita, dan rata-rata yang diangkat P3K juga itu adalah orang-orang yang sudah mengabdi di pendidikan. Tentunya di sini juga harus selektif juga. Kadang-kadang ada mungkin dalam data segala macam dimasukin segala macam, tidak, tentunya ada seleksi untuk seberapa lama dia mengajar. Betul. Artinya kalau masalah pensiun atau tidak itu mah sudah diatur oleh regulasi kan, undang-undang yang ada. Cuma yang nggak enaknya itu ada kata-kata kontrak aja. Iya, kontrak. Guru dalam perjanjian kontrak kan. Nah itu sehingga
asa nggak enak gitu ya. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Mbak Ulan itu bahwa gimana kalau P3K sekarang usia 50 tahun besoknya Pensiun, kan gitu. usia pensiun. Nggak jadi masalah sih. Yang penting perhitungannya kan udah jelas pasti ada. Nah, Jadi dia sebelum pensiunnya kan jadi husnul khotimah. Kalau misalkan nggak dapat apa namanya P3K, kan nggak ada apa-apa sama sekali kan gitu. Yeah. Nah disinilah letaknya kenapa mesti ada kontrak-kontrak segala. Yeah. Udah aja ini sehingga kalaupun pakai pensiun kayaknya layak lah guru itu dari mulai rata-rata kan biasanya 15 sampai 20 tahun kan mengajarnya bahasanya ngehonor lah ya gitu ya. Itu layak lah kalau saya melihat karena kita nggak bisa seperti ini, saya nggak bisa seperti Dadeng ini tanpa guru. Guru itu hebat. Guru bagi saya adalah orang tua kedua setelah orang tua saya di rumah, sehingga nggak ada salahnya kalau kita penghormatan kepada guru maksimal. Ya. Tentunya guru juga jangan sampai juga merasa pakai wah saya guru segala macam, tetap harus memperhatikan tadi adab-adab sebagai seorang guru supaya gurunya juga barokah gitu. Betul. Kadang-kadang kan banyak ketika semakin tinggi jabatan gitu ya, semakin resah dia. Takut segala macam. Nah, disinilah mungkin perlu adanya tadi pembinaan, terus penanganan perhatian dari pemerintah juga dari kita sendiri sebagai guru itu sendiri. Oke, gitu. Jadi ke guru ya. Iya, jadi ke guru. Kalau Pak Haji itu kan namanya juga pengetahuan ya kan. Apalagi sekarang lagi isunya santarnya tentang pendidikan ya Pak Haji ya. Jadi segala sesuatu ya tentang pendidikan kepada siswa dan juga kepada guru juga. Apa Pak Haji? Satu lagi, kalau tadi guru terus ya. Iya. Nah, sekarang yang memang harus kita lihat itu supaya tidak masyarakat juga tidak was-was masalah PPDB. Oh iya Pak Haji. Masalah PPDB ini dengan adanya makhluk ya saya katakan. Dengan adanya sistem zonasi ini waduh hingar-bingar sehingga banyak. Nah, di sini juga perlu dievaluasi lah kalau menurut saya pemerintah bagaimana supaya seadil-adilnya. Jangan sampai nanti ada yang merasa tersisihkan karena beda misalkan 5 cm zonasinya pada deket ke sana. Nah, ini juga perlu dipikirkan matang-matang. Ya. Disinilah peranan kita sebagai masyarakat, sebagai yang menjadi objek gitu ya, khususnya masyarakat pendidik atau anak didik, juga pemerintah yang menjadi subjek khususnya atau pelaku penyelenggara pendidikan ini juga harus benar-benar, karena waktu saya di pemerintahan tuh banyak sekali itu laporan-laporan yang tentang sistem zonasi yang memang mereka tidak merasa puas dengan sistem itu. Jadi kayaknya itu lebih ini nanti silakan aja kalau misalkan ini diperdalam itu. Iya. Karena kasihan sekarang kan udah September ya. Iya. Sebentar lagi April udah ramai tuh, Juni udah mulai. Itu. Dan sekarang kan beberapa hal yang mempengaruhi itu, kayak misalkan nilai rapot segala macam. Nah, itu juga harus dikawal terus. Jangan sampai gimana ya, berbuat tidak adil lah. Banyak anak yang cerdas itu karena memang di awas suatu waktu dia kurang beruntung di sananya kan kasihan. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Atau oleh Mbak Wulan sendiri sebagai di sini adalah salah satu yang untuk menilai lah. Kalau tadi kan kritik politik ya atau apa ya. Obrolan politik lah. Obrolan politik ceritanya. Ini kan hidup ini tak lepas dari politik loh. Betul dari kita lahir sampai tutup mata juga ya kita pasti bersinggungan dengan politik Pak Haji. Iya gitu. Juga cuma kita memandang politiknya ke arah mana gitu kan. Sudut pandangnya. Iya. Kalau saya sih alhamdulillah memandang politik itu bagaimana kita memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat saja. Adapun masyarakat menerima, merasakan atau enggak tinggal waktu dan bukti hasil yang kita berikan kepada masyarakat itu yang akan menjawabnya. Makanya kemarin punten nih, kemarin di paripurna terakhir ini saya
interupsi. Ya. Karena waktu itu kita akan dikasih piagam penghargaan. Walaupun sampai sekarang piagam penghargaannya belum disakasikan kepada kita. Saya juga terima juga gitu ya, walaupun ini karena apa. Tapi saya interupsinya minimal paham gitu bahwa anggota dewan itu adalah yang mengutus masyarakat, yang harus memberikan penghargaan masyarakat dong, bukan pemerintah daerah kan gitu. Walaupun mungkin pemerintah daerah sebagai mitra kerja juga boleh-boleh saja. Nah itu. Nah disinilah perlu adanya kontrol politik gitu ya. Mbak Ulan ini salah satu orang yang memang teruskan untuk kontrol politik supaya maksimal. Gitu. Kalau saya sudah beres ya, mudah-mudahan husnul khatimah lah untuk masyarakat Kabupaten Bogor dan untuk khususnya Indonesia. Iya Pak Haji. Gimana Pak Haji, satu kata dari Pak Haji untuk untuk kedepannya kayak gimana setelah era kepemimpinan baru ini? Mudah-mudahan amanat misalkan keinginan Pak Haji atau enggak amanah dari Pak Haji buat pendidikan di cara daerah maupun nasional. Kalau saya sebagai praktisi ya, pertama ya inginnya sekolah saya yang saya bina itu bagus, berkembang. Kedua, Kabupaten Bogor juga kabupaten yang saya tinggali ini mendukung baik sekolah swasta ataupun negeri. Ketiga, ya kabupaten juga memperhatikan pelaku pendidikan yang ada di kabupatennya, terutama bupati baru nih nanti ya. Jangan sampai gaji terlambat gitu kan, kasihan kan gitu ya. Terus harus berkuar-kuar dulu misalkan, wah ini terlambat. Ya udahlah yang gitu mah insya Allah kan nggak terlalu banyak kan ya. Walaupun kalau ini miliar juga sih gitu ya. Nah, di swasta juga sama gitu. Lembaga-lembaga harus lebih memperhatikan guru-gurunya segala macam. Walaupun guru-gurunya juga harus sama-sama memahami lah gitu. Harus saling memahami. Bersinergi. Kalau saya enjoy saja gitu ya, karena saya bagian dari masyarakat Kabupaten Bogor, ingin memajukan Bogor walaupun di berbagai sektor ya, nggak harus mungkin sekarang saya harus kembali ke masyarakat. Ya tidak ada halangannya. Termasuk saya juga selamat kepada Mbak Ulan ya. Subhanallah itu bisa jadi membuat channel kayak begini, mudah-mudahan kita dukung semuanya supaya kita menjadi kontrol sosial, kontrol masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Bogor. Yuk bupati yang baru lah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya semua terrealisasi di kepemimpinan yang baru ya. Pak Haji terima kasih sama-sama untuk podcast hari ini, bicara hari ini. Semoga kita ke depannya ada kerjasama lagi Pak Haji buat bikin podcast atau misalkan kegiatan yang lebih mengedukasi atau misalkan hiburan gitu Pak Haji. Insya Allah ya Pak Haji ya. Ya mungkin dari saya terakhir ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau kita ada umur panjang boleh kita podcast lagi. Masya Allah. Ya hari ini sudah sampai di sini podcast yang luar biasa bersama Pak Haji Dadeng, tokoh pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor. Oke, semuanya sampai jumpa, ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dadah.